Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini mendapatkan manfaat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan Allah menuju jalan yang lurus dalam menjalankan ibadah salat tahajud, yang merupakan salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Terdapat serangkaian aturan dan larangan yang perlu diketahui dan dipahami dengan baik. Melalui kesempatan kali ini, mari kita telusuri 10 larangan yang harus dihindari ketika melaksanakan salat tahajud sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada ajaran Islam. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap larangan-larangan ini, diharapkan kita bisa menjalankan ibadah tahajud dengan sepenuh hati dan penuh kekhusyukan, sehingga mendekatkan diri kepadanya lebih baik lagi. Namun sebelumnya sempatkanlah walaupun hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama adalah salat tahajud hanya pada malam Jumat saja. Dalam ajaran Islam terdapat larangan untuk mengkhususkan malam Jumat dengan ibadah tertentu, termasuk salat tahajud. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau salat malam. Hadis riwayat Muslim. Larangan ini bertujuan untuk menghindari bid'ah atau penghususan hari-hari tertentu dengan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pengkhususan malam Jumat dengan salat tahajud dapat menimbulkan praktik-praktik yang tidak didasarkan pada ajaran Islam yang sahih. Oleh karena itu, ditekankan untuk menjauhi praktik semacam ini agar ibadah tetap murni sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW sebagai umat Islam. Yang penting untuk memahami bahwa ibadah kita haruslah sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Dengan memahami larangan ini, diharapkan umat Islam dapat menjalankan ibadah tahajud dengan lebih konsisten pada malam-malam lainnya, tanpa mengkhususkan satu malam tertentu secara tidak sah. Kedua adalah salat tahajud dalam keadaan mengantuk. Diriwayatkan bahwa Nabi pernah menegur Zainab yang memaksakan diri untuk melaksanakan salat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia salat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan tali itu." Rasulullah kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus salat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah memberikan nasihat yang bijaksana kepada umatnya tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Saat melaksanakan ibadah termasuk salat tahajud, beliau menekankan bahwa jika seseorang merasa sangat mengantuk dan lelah, lebih baik untuk beristirahat daripada memaksakan diri untuk melaksanakan salat. Ini menunjukkan beliau memahami pentingnya keseimbangan antara ibadah dan kesehatan. Dengan demikian, larangan untuk melaksanakan salat tahajud saat mengantuk adalah sebuah pengingat akan pentingnya menjaga kesehatan dan keseimbangan dalam menjalankan ibadah ini, mengajarkan kita untuk tidak mengorbankan kesehatan fisik dan mental kita demi ibadah.
karena Islam mengajarkan kesederhanaan dan keseimbangan dalam beribadah. Yang ketiga adalah salat tahajud secara berlebihan. Misalnya bertahajud semalaman setiap hari. Rasulullah telah memberi peringatan, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan salat malam dan juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dalam menjalankan ibadah, termasuk salat tahajud. Meskipun salat tahajud adalah amalan yang sangat dianjurkan, mengabaikan kesehatan fisik dan kebutuhan lainnya dengan bertahajud semalaman setiap hari dapat menjadikan bentuk ekstrim yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Rasulullah sendiri mencontohkan bahwa beliau menjalankan salat malam, namun juga memberikan waktu untuk istirahat dan kebutuhan lainnya, seperti makan, minum, dan berinteraksi dengan keluarga. Ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara ibadah dan kebutuhan lain dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, larangan untuk melaksanakan salat tahajud secara berlebihan mengingatkan kita untuk tidak melampaui batas dalam menjalankan ibadah, tetapi menjaga keseimbangan dan kebijaksanaan sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Keempat adalah sholat tahajud dengan tidak konsisten. Nabi pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin Ais, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan, dulu yang rajin salat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada Abdullah bin Amr bin Ais ini mengingatkan kita akan pentingnya konsisten dalam menjalankan ibadah, termasuk salat tahajud. Menjalankan ibadah dengan tidak konsisten seperti hanya melakukan salat tahajud pada beberapa waktu tertentu atau meninggalkannya secara tidak teratur dapat mengurangi keberkahan dan manfaat spiritual yang dapat diperoleh dari ibadah tersebut. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan tentang seseorang yang awalnya rajin dalam melaksanakan salat, namun kemudian meninggalkannya. Hal ini menjadi pelajaran bagi umat Islam untuk tetap konsisten dalam menjalankan ibadah, karena konsistensi merupakan kunci untuk meraih keberkahan dan keutamaan dalam ibadah. Yang kelima adalah meninggalkan salat tahajud setelah pernah melakukannya dengan rajin. Ada orang yang dulu rajin melaksanakan salat malam dan tahajud, namun sekarang meninggalkannya. Mereka hanya mengingat salat tahajud ketika dalam kondisi susah atau menghadapi masalah saja. Namun, ketika sedang dalam keadaan lapang, senang, atau bahagia, mereka lupa dengan melaksanakan salat tahajud. Salat tahajud yang seperti ini mendapatkan teguran dan kritikan dari Nabi Muhammad SAW. Salat tahajud bukanlah ibadah yang dilakukan hanya ketika susah atau dalam keadaan kesulitan, namun harus tetap dilakukan dalam keadaan lapang juga. Pesan ini mengajarkan kepada umat Islam untuk menjalankan salat tahajud dengan konsistensi, tidak hanya saat menghadapi kesulitan atau masalah. Salat tahajud adalah ibadah yang penting untuk dilakukan dalam berbagai kondisi, baik susah maupun senang, karena ibadah ini membawa berkah dan keutamaan yang besar bagi yang melakukannya dengan ikhlas dan konsisten. Yang keenam adalah membaca surah panjang tanpa mempertimbangkan kemampuan diri. Rasulullah SAW mengajarkan untuk tidak memaksakan diri dalam ibadah hingga menyebabkan kelelahan yang berlebihan. Jika seseorang membaca surah yang terlalu panjang dalam salat tahajud
hingga melelahkan diri sendiri, maka hal ini tidak dianjurkan. Rasulullah bersabda, "Ambillah amal-amal yang mampu kalian lakukan, karena Allah tidak akan bosan sehingga kalian bosan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan ini mengajarkan kepada umat Islam untuk memahami batas kemampuan diri dalam menjalankan ibadah, termasuk dalam salat tahajud. Membaca surah yang panjang dalam salat tahajud memang dianjurkan agar dapat meresapi makna ayat-ayat Al-Quran dengan lebih mendalam. Namun, hal ini harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi fisik masing-masing individu. Memaksa diri untuk membaca surah yang terlalu panjang hingga menyebabkan kelelahan yang berlebihan dapat mengurangi kualitas ibadah dan kekusukan dalam berdoa. Dengan demikian, larangan untuk membaca surah panjang tanpa mempertimbangkan kemampuan diri mengajarkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan antara ibadah dan kesehatan fisik. Sebagai umat Islam, penting untuk memahami bahwa Allah tidak mengharapkan ibadah yang melelahkan diri secara berlebihan, namun lebih mengutamakan ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan konsisten sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ketujuh, salat tahajud dengan tujuan mengejar dunia. Rasulullah SAW telah mengingatkan agar niat dalam ibadah tahajud haruslah murni karena Allah semata. Beliau bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun malam lalu hendak mengerjakan salat malam, janganlah ia menyebutkan perkara-perkara duniawi dalam sholatnya, dan janganlah ia berdoa kecuali untuk meminta kebaikan atau memohon perlindungan dari kejahatan." Hadis riwayat Abu Dawud. Niat yang tercampur dengan motif dunia dapat mengurangi keikhlasan dalam beribadah. Melaksanakan ibadah dengan niat untuk mendapatkan keuntungan duniawi sangat dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dia niatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, niat dalam melaksanakan salat tahajud haruslah murni karena Allah semata, bukan untuk tujuan duniawi. Ketika seseorang menjalankan ibadah dengan niat yang tulus dan ikhlas, maka ibadah tersebut akan menjadi lebih bermakna dan mendatangkan keberkahan dari Allah. Mengejar dunia dalam ibadah tahajud dapat mengarahkan hati dan pikiran seseorang kepada hal-hal dunia yang sementara tujuan utama ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sepenuh hati. Yang kedelapan adalah tahajud dengan meninggalkan kewajiban lainnya. Islam mengajarkan keseimbangan dalam menjalankan ibadah dan tanggung jawab keluarga serta kewajibannya. Bekerja seperti misalnya ketika sedang kerja shift malam. Jika seseorang terlalu sibuk dengan ibadah malam sehingga mengabaikan tanggung jawab kepada keluarga, maka hal ini tidak dibenarkan. Rasulullah pernah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku." Hadis riwayat Tirmizi. Meskipun salat tahajud sangat dianjurkan, namun hal itu tidak boleh mengganggu kewajiban lainnya, seperti mencari nafkah untuk keluarga. Pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengingatkan umat Islam akan pentingnya menjaga keseimbangan antara ibadah dan tanggung jawab dunia. Meskipun ibadah tahajud memiliki keutamaan yang besar, namun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kewajiban dan tanggung jawab lainnya, terutama terhadap keluarga dan pekerjaan. Dengan demikian, tahajud dengan meninggalkan kewajiban lainnya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan pentingnya keseimbangan
dalam menjalani kehidupan sebagai umat Islam, kita diingatkan untuk tetap menjalankan ibadah dengan konsisten dan seimbang tanpa mengabaikan kewajiban lainnya yang juga merupakan bagian dari perintah Allah. Yang kesembilan adalah dengan mengabaikan kesehatan, melaksanakan salat tahajud secara berlebihan sehingga mengabaikan kesehatan diri juga tidak dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya badanmu punya hak atasmu, matamu punya hak atasmu, dan istrimu punya hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari. Islam menganjurkan keseimbangan dalam beribadah dan menjaga kesehatan tubuh agar tetap bisa melaksanakan ibadah lainnya dengan baik. Pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa sebagai manusia, sebagai umat Islam, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan adalah salah satu nikmat Allah yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Melaksanakan ibadah termasuk salat tahajud seharusnya tidak dilakukan dengan mengorbankan kesehatan diri. Dalam Islam, keseimbangan antara ibadah dan menjalankan kesehatan tubuh sangatlah penting. Menjaga kesehatan tubuh memungkinkan seseorang untuk melaksanakan ibadah dengan lebih baik dan konsisten, serta menjalankan kehidupan sehari-hari dengan lebih produktif dan bermakna. Yang ke-10 adalah menyebarkan kesombongan dan riya. Sufyan Ats-Tsauri mengingatkan, tahajud di malam hari adalah salah satu ibadah yang paling rentan terkena riya. Seorang hamba mungkin bangun di malam hari untuk salat bukan karena Allah, tetapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Ini menjadi peringatan bahwa larangan dalam ibadah tahajud juga meliputi upaya menjaga niat yang ikhlas semata-mata untuk Allah. Riya atau kesombongan adalah penyakit hati yang dapat merusak keikhlasan dalam beribadah. Rasulullah SAW bersabda, amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Islam, penting untuk menjaga keikhlasan dalam beribadah, termasuk dalam melaksanakan salat tahajud. Ibadah yang dilakukan dengan niat yang ikhlas semata-mata untuk Allah akan mendapatkan pahala yang besar di sisinya. Oleh karena itu, menyebarkan kesombongan dan riya dalam melaksanakan tahajud adalah tindakan yang tidak dianjurkan dalam agama Islam. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.